Etnik Unik kedatangan tamu spesial, Bu Seka Madalia. Jadi kalau teman-teman nanti ingin berkarir di pasar modal dapat menghubungi ibu yang cantik ini. Wah, tidak. Oke. Kali ini mungkin kita akan sedikit sharing dengan kita di sini dengan Bu Seka. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua di sana bagi yang ingin memulai investasi saham atau yang baru investasi saham gitu. Kali ada yang ingin ditanyakan sama saya yang masih belajar sama-sama. Oke, sama-sama belajar. Jadi kita ketemu di YouTube channelnya Ibu Ani Etnik Unik. Tolong di subscribe, jangan lupa pencet belnya. Nah, jadi di sini saya sebagai ceritanya pemain saham pemula, yaitu investor saham pemula. Saya sebagai investor saham pemula, yaitu yang baru mulai belajar saham lah, atau punya beli sesuatu saham. Nah, kita akan belajar dari Bu Ani yang mungkin lebih senior. Nah, mungkin sama aja sih, masih jadi semua juga. itu, tapi ingat ini hanya saran. Jadi kalaupun diikutin juga tidak harus naik sahamnya atau turun atau gimana. Jadi ini hanya saran. Ya, dan kita sama-sama belajar. Oke. Bu Ani, mungkin aku ada beberapa pertanyaan. Ya, mungkin saya juga baru saya di dunia pasar modal udah sekitar 15 tahun. Tapi jujur saya baru masuk investasi saham itu sekitar 3 bulan, 4 bulan. Nah, saya main di salah satu online di salah satu perusahaan sekuritas. Nah, menurut Ibu Ani, kalau sebagai pemain saham pemula, kita harus menggunakan duit yang seperti apa? Dalam arti duit emang kita sisihkan atau emang duit yang kita pakai sehari-hari? Oke. Sebelumnya ingin saya sampaikan mungkin sedikit digarisbawahi bahwa saham itu kita seperti bisnis gitu ya. Mungkin akan sedikit memperbaiki apa yang Ibu Seka sampaikan. Kalau saya lebih cocoknya di investasi saham atau trading saham. Kalau pemain atau main saham itu nanti hasilnya main-main gitu, nggak maksimal gitu. Jadi apa yang kita lakukan, kita harus tanamkan dulu mindset yang pas di diri kita supaya hasilnya secara otomatis akan berjalan baik. Di saham itu juga saya ingin sampaikan bahwa high risk high return. Jadi saham itu risikonya tinggi. Kenapa orang-orang atau para ahli itu menyampaikan investasi saham itu untuk jangka panjang? Karena secara jangka panjang itu kita masuk beli saham dengan emiten yang fundamentalnya bagus, dengan pertumbuhannya yang bagus dari tahun ke tahun, periode ke periode, dan lain sebagainya, itu kita akan mendapatkan profit sesuai dengan fundamental perusahaan atau bahkan lebih. Tapi kalau jangka pendek itu namanya spekulatif dan tidak disarankan, apalagi kalau ilmunya belum cukup, apalagi kalau manajemen risikonya, money managementnya belum cukup, itu saya sangat tidak sarankan gitu. Nah, uang yang mana yang kita bisa pakai untuk membeli saham? Sebaiknya itu idle money. Jadi uang yang benar-benar tidak kita peruntukkan untuk konsumsi bulanan atau harian atau untuk biaya-biaya dan lain sebagainya, benar uang dingin. Jadi kita membelanjakan saham pun tidak tergesa-gesa di pikiran kita harus segera untung dan lain sebagainya, karena saya akan pakai uangnya untuk ini. Untuk bayar kos misalnya, untuk bayar sewa misalnya dan lain-lain. Nah, karena beli saham itu seperti kita bermain psikologi. Beli saham itu kita seperti berlatih mengendalikan ego dan emosi gitu. Kalau misalnya pikiran kita cuan, akhirnya kita malah nggak cuan biasanya gitu. Itu sih. Jadi uang yang kita gunakan harus uang yang tidak kita gunakan sehari-hari atau bulanan. Jadi kita hanya anggap ya, kalau untung alhamdulillah, kalau nggak untung namanya juga belajar kan. Tak ada noda tak belajar. Oke, jadi untuk pemilihan mungkin sekuritas atau apa yang menurut Ibu bagus atau apa, kita harus milih sekuritas yang seperti apa? Sekuritas bagi saya sendiri ya, untuk investasi saham pribadi
itu tidak harus sekuritas yang bonafit, nggak harus sekuritas yang apa namanya MKBD-nya besar gitu. Yang penting manajemennya sehat, bisa maintain, dan tentunya online tradingnya yang stabil. Karena fokus dari trader atau investor itu awalnya memang kita melihat harus sekuritas yang bagus nih, harus sekuritas yang ini nama baiknya yang bagus segala macam. Pada prakteknya kita akan selalu setiap hari berhubungan dengan namanya platform online trading platform. Kalau misalnya online tradingnya selalu mati, terus loadingnya lama, telat dan lain sebagainya, terus kemudian dari sisi aplikasinya yang masih belum standar, iya, dan nggak useful, nggak mudah digunakan, itu juga malah merepotkan kita gitu. Jadi cari sekuritas yang pertama itu stabil, platformnya stabil. Yang kedua apa namanya, selalu upgrade versi, perbaikan menyesuaikan perkembangan. Ketiga apa namanya itu useful gitu. Tentunya sambil kita lihat itu sekuritas tersebut manajemennya dan lain sebagainya, karena memilih sekuritas itu kan sama kayak milih emiten membeli saham gitu, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, kalau sekarang kan proses pembukaan rekening efeknya juga nggak susah kan, bisa. Iya, kita bisa langsung dalam sehari 2 hari itu udah bisa langsung trading kalau data kita lengkap, data kita bagus, dan plafonnya juga gampang. Dan yang terakhir itu yang bisa digunakan di handphone, karena kita bisa pakai atau beli jual saham dimanapun gitu kan. Itu sangat membantu untuk kita. Dan pastikan platformnya itu ketika buka di handphone itu stabil, nggak bikin apa namanya error ketika kita melakukan eksekusi saham. Ya, karena saham itu kan kita hitungannya menit ya, atau hitungannya detik. Jadi begitu misalnya agak delay dikit, itu pasti akan ngaruh sekali harganya gitu. Oke. Terus kalau misalnya kita baru nih, aku baru mulai, mungkin saya punya cuman duit 500.000 lah, Bu. Ya, betul. Kira-kira saya harus taruh di saham-saham seperti apa nih? Oke. Tapi teman-teman, saya intip Bu Seka apa namanya portfolionya itu profit loh, tidak ada profit semua, walaupun beliau pemula gitu. Tapi tidak berlaku untuk semua ya, baru masuk langsung profit. Kita harus belajar dari pahitnya dulu, karena di saham itu kan apapun bentuknya, di bisnis apapun pasti ada risiko, dan itu harus kita pahami di awal gitu. Nah, untuk Bu Seka, dia saya apa namanya apresiasi gitu, portfolionya walaupun baru masuk udah bagus gitu, seperti itu ya. Nah, sekarang itu invest nggak harus banyak kok, nggak harus gede gitu. Depositnya nggak harus besar, nggak harus langsung misalnya 10 juta apa 100 juta, nggak harus. Untuk pemula saya saranin sih nggak harus masuk banyak dulu, walaupun kamu punya duit banyak gitu ya. Namanya mencoba dan belajar. Iya, Bu Seka juga 500.000 di kantongnya itu bukan 500.000, itu bisa lebih dari itu, lebih banyak dari itu. Bu Ani biasa, dia pasti lebih kaya dari saya. Salah, amin. Kita kaya bareng-bareng. Amin. Nah, apa namanya, itu masuk jangan banyak-banyak dulu, dan saham yang dibeli pun harus saham yang blue chip, yang fundamentalnya bagus. Istilah di Bursa Efek Indonesia, saham yang masuk LQ45. Gitu. Yang saya sarankan bagi pemula itu Bank BRI, Bank BCA. Gitu ya. Karena emiten tersebut ketika kenaikan dan penurunannya pun itu nggak terlalu fluktuatif banget ya. Kemudian kalaupun misalnya turun sangat dalam, itu pasti pihak emitennya bertanggung jawab untuk melakukan buyback, di maintain lah istilahnya gitu. Tapi kalau BBCA berarti modalnya tidak gope, karena BBCA modalnya 700.000. Iya. Dan masih banyak kok saham yang murah juga selain LQ45 ada. Banyak. Pokoknya ya kita jangan terlalu jangan terlalu nafsu, sama jangan terlalu pingin untungnya banyak gitu. Karena kan kita sama juga baru belajar. Jadi istilahnya untung dikit-dikit tapi kita belajar. Yang ini tuh seperti ini loh, yang ini seperti ini loh. Caranya seperti itu loh gitu. Jadi
banyak-banyak belajar karena sama-sama belajar dan jangan malu bertanya. Yes, Jadi betul saya sekali. banyak bertanya sama ibu yang satu ini yang lebih pintar Angga untuk juga. mengenai saham. Kita sama-sama belajar karena di pasar modal itu kan kita nggak bisa sombong ya. ya. Karena sekali lagi saya tekankan psikologi trading itu nomor satu di investasi saham, di trading saham gitu. Yang udah advance pun itu masih terus belajar karena sangat dinamis pasar modal. Iya, itu. pasar modal tuh terus berkembang, gitu. Pokoknya pasti ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang baru, gitu. Jadi untuk sekarang pertanyaannya jangan banyak-banyak dulu. Yes. Nanti ada vlog selanjutnya. Biar saya diundang terus dong. Salahnya. Pasti, Bu Seka pasti Jadi, diundang terus. nanti kita akan ada vlog-vlog selanjutnya mungkin mengenai pasar modal apapun. Jadi tentang etnik unik ya Bu ya. Ya, di Oke, etnik unik jadi tetap ditonton Bu Aninya, apapun vlognya dia pasti mengandung sesuatu yang berhubungan dengan saham atau investasi atau tentang peluang usaha ya Bu ya. Ya. Gitu. Jadi dia tentang itu. Jadi nanti kita akan ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Oke Bu Ani, mungkin itu dulu kita belajar saham hari ini. Oke, mungkin yang terakhir, investasi saham itu jangan merasa harus orang-orang yang kaya gitu. Sekarang investasi saham itu udah memasyarakat, udah merakyat. Kita belajar, jangan sampai ketinggalan. Betul. Sampai jumpa di pasar modal Indonesia. Bye bye.